semua. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara penulisan karya ilmiah skripsi. Selamat menyaksikan. Skripsi adalah karya ilmiah yang menyajikan fakta serta mengulas suatu topik yang lebih rinci dan mendalam, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana atau strata 1. Dalam hal ini merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa S1 sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Adapun karakteristik skripsi ini itu seperti disusun berdasarkan pengamatan lapangan. Selanjutnya ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bidang kajian difokuskan terhadap program studi yang mahasiswa tempuh, merupakan hasil penelitian ilmiah yang berkualitas dan bukan hasil karya orang lain atau plagiat. Tebal skripsi minimal 45 halaman, tidak termasuk lampiran. Penulis skripsi berbobot 6 SKS. Sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir atau penutup. Pada bagian awal, skripsi terdiri dari sampul skripsi. Sampul skripsi memuat judul, nama penulis, maksud penulis, jurusan dan program, nama lembaga, nama tempat, dan penulisan skripsi. Yang kedua, halaman putih kosong. Halaman ini bertujuan untuk memisahkan sampul skripsi dan abstrak. Yang ketiga yaitu halaman abstrak. Abstrak adalah ringkasan intisari dari tulisan yang akan dibicarakan. Yang keempat adalah halaman judul. Pada halaman ini, format halaman judul sama dengan halaman sampul. Perbedaannya terletak pada kertas yang digunakan. Yang kelima yaitu halaman pertanyaan. Halaman ini berisi tentang yang menegaskan bahwa karya tulis atau skripsi yang ditulisnya benar-benar karya mahasiswa yang bersangkutan dan buku hasil penciplak atau yang dibuatkan orang lain. Yang selanjutnya itu halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti persetujuan dan pengesahan oleh dosen pembimbing atau penguji serta diketahui oleh ketua jurusan. Yang selanjutnya itu halaman riwayat hidup. Halaman ini berisi tentang riwayat diri, riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaan yang pernah dilaksanakan atau ditempuh oleh penulis sampai berstatus mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu halaman persembahan. Halaman ini dimaksud untuk menyampaikan kata-kata persembahan yang dianggap penting untuk disampaikan oleh penulis kepada orang tua maupun orang lainnya. Halaman moto. Halaman ini berisi tentang kata-kata mutiara yang dianggap penting untuk disampaikan oleh penulis kepada orang lain. Kata pengantar. Halaman ini berisi tentang informasi garis besar mengenai isi atau materi skripsi. Yang selanjutnya itu daftar isi. Daftar isi merupakan sistematika pengajuan isi secara lebih rinci dari skripsi. Lalu daftar tabel. Daftar tabel akan dilampirkan jika diperlukan. Halaman ini pada dasarnya sama dengan daftar isi, yaitu menyajikan tabel secara berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel yang terakhir yang ada dalam skripsi. Yang kedua, yang selanjutnya itu daftar gambar, sama juga dengan daftar tabel jika diperlukan saja. Yang selanjutnya yaitu daftar lampiran. Halaman lampiran ini mempunyai fungsi yang sama dengan daftar yang lain, yaitu menyajikan lampiran secara berurutan. Yang kedua dari bagian skripsi ini yaitu bagian isi. Bagian isi terdiri dari 5 bab. Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian. Latar belakang bagian ini menjelaskan tentang pentingnya permasalahan yang akan diteliti dan dilihat dari segi pengajaran dan pengembangan ilmu serta kepentingan pembangunan. Yang kedua itu identifikasi masalah. Bagian ini berisi tentang pengkajian terhadap berbagai permasalahan yang muncul dan perlu dipilah-pilah sesuai dengan maksud dan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Yang selanjutnya itu bagian isi pembatas masalah. Bagian ini berisi tentang permasalahan pokok yang akan diteliti sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Yang selanjutnya itu perumusan masalah. Permasalahan yang muncul yang telah dibatasi hendaknya dirumuskan secara jelas dan logis. Yang kelima, tujuan dan kegunaan penelitian.
Pada bagian ini mengemukakan secara ringkas dengan target yang ingin dicapai, baik secara umum maupun secara khusus. Yang keenam yaitu ruang lingkup penelitian. Berurutan bagian ini uraian tentang objek materi yang akan diteliti. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari kajian penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini berisi analisis berbagai teori yang digunakan sebagai acuan, yaitu kerangka berpikir atau asumsi yang dapat berisi gambar tentang pola antar hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara yang terdapat masalah yang diajukan oleh penelitian dan harus diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiahnya. Yang selanjutnya pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini tidak perlu diuraikan apa pengertian dari metode penelitian itu. Namun yang dipaparkan adalah metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, serta alasan secara rasional mengapa penelitian itu menggunakan tersebut. Yang selanjutnya itu variabel penelitian. Pada bagian ini dikemukakan variabel apa yang menjadi titik perhatian penelitian, beberapa jumlah variabel yang diteliti, apa yang menjadi variabel bebas dan menjadi variabel terikat. Yang ketiga, populasi sampel dan teknik sampling. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, teknik analisis data. Yang selanjutnya itu pada bab 4, laporan penelitian dan pembahasan. Gambaran umum daerah penelitian merupakan hal yang pertama yang dipaparkan dalam skripsi. Yang kedua yaitu analisis dan pengujian hipotesis. Bagian ini berisi tentang tahapan ataupun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yang dikumpulkan. Yang ketiga yaitu pembahasan. Bagian ini berisi uraian tentang permasalahan hasil penelitian. Dalam membahas hasil penelitian, selain peneliti harus menjawab permasalahan yang diajukan, juga harus menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil penelitian itu dapat terjadi. Yang bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan diuraikan tentang kesimpulan yang diambil oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan harus ditulis secara lugas sesuai dengan permasalahan penelitian. Terdapat dua cara model dalam penulisan kesimpulan, yakni dengan cara butir demi butir, yang kedua dengan cara esai padat. Untuk karya tulis ilmiah seperti skripsi, penulisan kesimpulan dengan cara butir demi butir setelah hasil penelitian disimpulkan. Peneliti juga harus memberikan saran yang operasional berdasarkan semua penelitian. Saran tersebut merupakan tindak lanjut sumbangan peneliti bagi perkembangan teori dan praktik dalam bidang yang diteliti. Pada bagian saran, perlu dikemukakan rekomendasi yang ditujukan kepada subjek penelitian, yaitu siswa, guru, orang tua, sekolah, atau lembaga, para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian yang akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran. Pada daftar pustaka memuat sumber tertulis baik dari buku, artikel, jurnal, surat kabar, dokumen resmi, dan sumber-sumber lainnya, atau dari internet yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ataupun skripsi. Sumber-sumber yang dipakai sebagai rujukan dalam uraian skripsi harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Buku sumber yang tidak pernah dipakai atau tidak pernah dikutip dalam penulisan skripsi tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka, walaupun pernah dibaca oleh peneliti. Oleh dimaksud karena daftar pustaka bukan sekedar daftar yang berisi koleksi buku atau literatur atau dipamerkan, melainkan berisi literatur atau referensi yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat penelitiannya. Yang kedua itu lampiran. Bagian lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah atau skripsi. Setidaknya lampiran harus diberi nomor urut dan nomor halaman sesuai dengan urutan penggunaannya. Jika perlu, dapat ditambahkan judul pada lampiran tersebut. Yang selanjutnya yaitu aturan dalam penulisan skripsi. Ada aturan dalam penulisan skripsi, yaitu kertas yang digunakan penulis skripsi meliputi kertas untuk naskah,
kertas untuk sampul. Ketentuan mengenai kedua kertas itu adalah: 1. Kertas untuk naskah. Kertas untuk naskah dipergunakan untuk mengetik naskah adalah kertas HVS dengan ukuran kuarto, berat 80 gram, dan berwarna putih. Jika dalam penulisan naskah tersebut terdapat lembaran yang harus menggunakan kertas lain, misalnya kertas milimeter atau kertas kalkir, kertas tersebut harus dilipat berukuran kuarto. Yang kedua, itu kertas untuk sampul. Kertas yang digunakan untuk sampul adalah kertas kuarto dijilid, model hardcover. Kertas untuk sampul tersebut pada dasarnya memiliki ukuran yang sama dengan kertas untuk naskah. Adapun wawancara diatur sesuai dengan warna prodi masing-masing. Kedua itu ya cara pengetikan. Yang pertama, cara pengetikan huruf. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman 12. Untuk judul digunakan huruf yang sama dengan naskah teks dengan ukuran 16. Untuk penulisan bab digunakan huruf yang sama dengan naskah teks dengan ukuran 14. Yang kedua yaitu spasi. Di antaranya judul bab ke subbab 3 spasi. Yang kedua, jarak antara subbab dengan baris berikutnya berjarak 2,5 spasi. Yang ketiga, jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya dalam teks berjarak 2 spasi. Adapun baris antara nomor halaman dengan baris teks berjarak 2 spasi. Yang ketiga itu margin. Margin kiri dari tepi kertas sebelah kiri ke atas naskah 4 cm. Margin kanan dari tepi kertas adalah kanan ke atas teks naskah 3 cm. Yang ketiga dari tepi kertas bagian ke teks naskah berjalan 4 cm. Dan tepi kertas bagian bawah ke teks naskah berjarak 3 cm. Yang selanjutnya itu pengetikan bab dan subbab. Nama bab diketik dengan huruf kapital semua dan diatur secara sistematis tanpa diakhiri dengan tanda titik. Nomor urut bab ditulis dengan angka Romawi dan ditempatkan secara sistematis di atas bab. Adapun pengetikan subbab dimulai dari batas tepi teks naskah pada margin kiri dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Huruf pertama setiap kata subbab ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata seperti di, ke, dari, kepada, daripada, dan yang. Untuk nomor subbab menggunakan angka Arab. Pengertian alinea. Setiap alinea dimulai dengan baris menjorok ke kanan, teks sebanyak 5 ketukan dari margin kiri. Yang ketiga yaitu penomoran. Penomoran dalam penulisan skripsi ini meliputi penomoran halaman, penomoran bab, dan penomoran matematis. Yang pertama itu penomoran halaman. Penomoran halaman pada judul, halaman persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman persembahan, halaman moto, halaman kata pengantar, dan selanjutnya. Yang selanjutnya itu ya penomoran. Yang pertama penomoran halaman. Nomor halaman pada bab ditulis di tengah bawah berjarak 2 spasi 2 baris terakhir. Penomoran bab. Semua bab harus diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi besar. Diletakkan di tengah-tengah margin atas. Kemudian disusul dengan judul bab di bawahnya dengan jarak 3 spasi. Yang ketiga penomoran matematis. Jika dalam penyusunan skripsi terdapat sejumlah persamaan matematis dalam bidang fisika, kimia, mekanika, matematika, aljabar, dan sebagainya, penomoran dilakukan dengan angka Arab yang ditempatkan di dekat batas tepi kanan di antara 2 tanda kurung. Yang selanjutnya itu penulisan bilangan. Lambang bilangan yang penyebutannya dalam teks terdiri atas 1 kata, ditulis dalam huruf. Yang selanjutnya itu penyajian tabel dan gambar. Penyajian tabel dan gambar dalam penulisan skripsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Penyajian tabel. Yang selanjutnya itu penyajian gambar. Penyajian gambar ditentukan sebagai berikut. Gambar diberi judul dan nomor. Nomor gambar menggunakan angka Romawi. Sistem penomoran ini dimulai secara berturut-turut sejak bab 1 sampai bab 5. Nomor dan judul gambar diletakkan di bawah gambar yang bersangkutan. Gambar tidak boleh dipotong atau dipenggal. Penulisan gambar mengikuti ketentuan pada judul tabel. Gambar harus dibuat sejelas mungkin sehingga mudah dimengerti. Yang selanjutnya itu sistematis penomoran isi skripsi.
Yang sistematika penomoran skripsi ada dua macam, yakni topografi angka dan huruf dan topografi kesatuan desimal. Yang selanjutnya itu teknik-teknik penulisan sumber acuan dan pengutipan. Yang bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai sumber ketika digunakan penulisan skripsi, ketentuan-ketentuan berikut harus ditaati. Yang pertama, kutipan diawali dengan tanda kutip. Yang kedua, kutipan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang terdiri dari 3 atas baris kurang disajikan langsung di dalam teks. Yang ketiga, kutipan berasal dari bahasa Indonesia yang terdiri atas 4 baris atau lebih diketik di luar teks. Kutipan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah terdiri atas 4 baris atau lebih disajikan di luar teks, tidak ditulis dengan huruf miring dan tidak diawali maupun diakhiri dengan tanda petik. Jika dikutip ada bagian yang dihilangkan, penulis harus membubuhkan tanda titik 3 buah. Yang keenam yaitu penyebutan sumber kutipan dilakukan dengan penyebutan nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman yang dikutip langsung di dalam teks. Yang ketujuh, jika pengarangnya orang asing, sebutkan nama keluarganya saja. Yang kedelapan, jika kutipan itu berasal dari terjemahan, nama penerjemah harus disebutkan juga. Yang selanjutnya itu penyusunan daftar pustaka. Adapun teknik penyusunan daftar pustaka yaitu 1. Penyajian daftar pustaka tidak bernomor urut. Jarak antar baris dalam satu sumber pustaka berspasi tunggal dan didasarkan atas gaya urutan berikut, yaitu nama penulis, tahun penerbitan, judul karya tulis beserta keterangannya, tempat penerbit, dan nama penerbit. Yang kedua, jarak pengetikan antara pustaka satu dengan pustaka lainnya adalah 2 spasi. Urutan nama penyajian nama penulis yang terdiri atas 2 unsur atau lebih, baik menyatakan nama keluarga ataupun marga, maupun yang tidak menyatakan nama keluarga atau marga, di balik susunannya. Yang selanjutnya itu daftar pustaka disusun alfabetis menurut nama resmi pengarangnya. Yang selanjutnya, bila pustaka ditulis oleh 2 orang atau lebih, nama penulis dicantumkan secara berurutan. Yang keenam, nama penulis yang terdiri atas 4 atau lebih dapat disajikan hanya dengan 1 nama penulis, sedangkan nama penulis lainnya dinyatakan dengan singkatan DKK atau dan kawan-kawan. Yang ketujuh, apabila pustaka itu diterbitkan oleh satu instansi atau lembaga dengan tidak menyebutkan nama penulisnya, nama instansi atau lembaga tersebut dianggap sebagai penulisnya. Yang kedelapan, judul buku atau makalah atau karya ilmiah lainnya terdiri sendiri dan belum diterbitkan disajikan dalam daftar pustaka dengan diapit oleh tanda petik. Yang kesembilan, judul buku sudah diterbitkan disajikan tanda petik, tetapi tulis dengan huruf miring apabila pengetikan dilakukan dengan komputer, atau diberi garis bawah kata demi kata apabila pengetikan dilakukan dengan mesin ketik manual. Judul artikel dimuat dalam majalah atau surat kabar diapit dengan tanda petik, sedangkan nama surat kabar atau majalah ditulis dengan huruf miring apabila diketik dengan komputer atau digarisbawahi jika diketik manual. Yang 12, dua pustaka atau lebih yang ditulis oleh seorang penulis dan diterbitkan dalam tahun yang sama disajikan dengan penambahan huruf A, B, C, dan seterusnya pada unsur terbitnya. Yang 12, untuk buku terjemahan harus ditercantumkan nama pengarang asli dan tahun buku yang diterjemahkan, judul terjemahan, nama penerjemah, beserta tahun penerbitan terjemahan tersebut. Dalam daftar pustaka, gelar kesarjanaan tidak dicantumkan. Penulisan pustaka yang diambil dari internet di simbol statistik harus ditulis dengan aslinya. Pembetulan kesalahan yang tidak melebihi 15% dari jumlah halaman dalam setiap bab dapat dibetulkan dengan ralat. Terima kasih. Demikianlah hasil yang bisa saya paparkan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. See you.